Makanya aku merindingnya di situ. Aku merencanakannya aku bangun rumah, nanti suami aku tinggal masuk rumah yang aku bangun. Tapi Allah mengundur itu. Saat itu aku berusaha sabar itu dalam arti ya ada pertanyaan, kadang tuh kayak pertanyaan, kenapa ya Allah, kenapa belum dikabulkan, kayak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Lisna Handayani, dan di kali ini aku agak merasa ceria. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah saya sudah mulai bisa beradaptasi, maksudnya beradaptasi bisa menerima gitu, menerima dengan lapang bahwa istilahnya kalau kita pergi kemana gitu ataupun belum kerasan tuh kayak nyawanya kan masih yang separuhnya tinggal di Indonesia gitu ya, amongnya mungkin, atau nyawanya itu orang yang ngomongnya seperti itu. Nah, alhamdulillah ini kenyataan gitu loh. Terus bisa mulai nerima itu, bisa mulai kerasan juga teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang kan gini ya, walaupun sudah lama di luar negeri ataupun jauh, tapi perasaan yang aku alami, yang aku alhamdulillah mendapatkan suami yang menurut aku baik ya, aku sangat bersyukur gitu. Terus apa ya, ya kebahagiaan lah gitu, ingin bareng-bareng sama suami. Tapi karena ya kita punya masa depan yang harus kita tata, makanya kita berpencar gitu. Berpencarnya ya, kalau mungkin ada solusi yang nggak berpencar, kenapa harus berpencar gitu. Ini bukan suatu keinginan gitu, jadi ini suatu pilihan gitu ya teman-teman. Jadi pilihan, kalau keinginannya sih, keinginannya pengen bersama-sama terus sama suami, suami juga pengen sama-sama terus gitu. Tapi kembali lagi ke masa depan kita gitu, masa depan kita, kita pengen usahakan, butuh modal ya. Dan yang kemarin-kemarin itu kan memang kita buat rumah itu semuanya sendiri ya kan, ya ada yang bantu juga, itu kayu apa itu kan dari orang tua gitu ya. Nah, itu alhamdulillah lah, orang tua sudah apa istilahnya, nggak mau, sebenarnya pengen sendiri, nggak pengen terima itu. Tapi kembali lagi orang tua tuh seneng ya, ini orang tuaku tuh seneng kalau istilahnya bisa invest untuk anak gitulah. Ya udah aku terima, aku kan tahu wataknya orang tua, jadi sama-sama aku sama adik tuh sama-sama dikasih bagian yang sama gitu ya. Alhamdulillah kita terima ya, semoga menjadi pahala buat orang tua gitu. Nah, selain itu memang ya teman-teman, jadi untuk bangun rumah itu memang ada pembengkakan, meskipun kita sudah meminimalisir keuangan gitu, misalnya kayak target lah seginilah gitu, pasti ada bengkaknya dikit-dikit. Nah, contohnya saja gini, saya pengen rumah yang ya minimalis, sekarang pun ya bangunan yang minimalis, dan untuk atapnya aja saya baja ringan gitu ya, semoga aman selalu gitu. Untuk kayu nggak mampu gitu ya, ya maksudnya saat itu kan harus diperhitungkan gitu untuk budgetnya gitu. Mungkin bisa, tapi nanti price untuk makan untuk apa kita nggak ada gitu loh. Pinginnya kan turah gitu ya teman-teman ya, karena kita merantau juga lama gitu, dan kita sudah rundingkan gimana ini udah aman apa enggak gitu. Ternyata di perumahan-perumahan juga bajaringan dan sebagainya. Ya udah kita Bismillah gitu ya. Insya Allah dalam feeling juga aman gitu ya teman-teman. Semoga aja aman lah untuk berpuluh-puluh tahun, beratus tahun bahkan seumur hidup lah, seumur hidup sampai menua gitu ya. Semoga nggak apa itu, nggak ngerenov, nggak apa gitulah ya. Semoga teman-teman semuanya juga gitu, yang punya keinginan rumah dikabulkan. Saya punya mimpi punya rumah ini sudah hampir separuh umur saya lebih. Ketika saya masih kecil kelas 1 SD, saya sudah pengen, punya cita-cita tuh mandiri gitu, pengen bikin rumah suatu hari, itu mimpi aku dari kecil. Jadi kalau kalian punya mimpi, coba aja, nggak apa-apa, kalian
berhayal sendiri, terus selalu saya bisa nggak tahu nanti jalannya gimana ya kan gitu. Kalau saya jalannya jadi TKW teman-teman, terus ketemu sama suami yang TKI juga gitu. Jadi ya entah itu jalannya dari mana, yang penting halal ya gitu. Yang penting juga itu porsi rezeki kita ya, kita syukuri aja gitu. Saya sangat bersyukur sekali dengan itu semuanya, dengan jerih payah itu seperti apa ya, doa yang waktu kecil tuh kayak merinding. Aku sekarang tuh kalau cerita kayak gini merinding gitu. Mungkin bagi orang lain kalau lihat halah gitu aja gampang, tapi tidak bagi saya. Untuk mencapai semua ini tuh butuh yang namanya bersabar, yang namanya perjalanan, yang namanya, kenapa saya selalu berlinang air mata kalau cerita kayak ini, karena saya pernah dulu punya sebelah hati tuh, kayak ibarat hati penuh tuh, yang sebelah tuh ngomong kamu semangat, tapi yang sebelahnya tuh juga ngomong apa kamu bisa gitu loh, kayak meragukan. Itu pertanyaan dari hati aku sendiri. Dan entah itu sudah lama banget gitu ya, aku di Hong Kong, menurut aku waktu yang lama itu sampai belasan tahun. Itu waktu pertama kedua tahun, kontrak pertama kedua itu mungkin bisa aja aku bikin beli tanah dulu sih sebenarnya gitu, tapi karena saat itu juga ada halangan ya teman-teman, kayak ya pokoknya ada halangan kendala lah itu. Jadi ya udah diterima aja, mungkin belum waktunya gitu aja. Itu sekarang saya mikirnya, tapi kalau zaman dulu mikirnya waktu aku masih bawah umur 30 ya, waktu usia segitu aku 4 tahun di Hong Kong itu kan masih muda. Nggak bisa mikir gitu, kayak kenapa sih gitu. Ini sudah bisa cari gitu, sudah bisa nabung, tapi kenapa nggak bisa ini untuk beli tanah aja gitu. Jadi untuk beli tanah maupun memiliki rumah itu ternyata nggak segampang juga. Itu kayak jodoh-jodohan gitu loh, kayak jodoh teman-teman gitu. Jadi aku nggak ada niat pamer atau gimana, tapi niatnya ingin memotivasi teman-teman semuanya. Mimpiku itu pernah ditertawakan banyak orang. Aku pengen buat rumah dan sebagainya tuh banyak banget yang menertawakan. Aku masih ingat dan aku nggak mau menyebut, tapi itu semuanya sebagai motivasi aku teman-teman. Aku semakin kuat tuh ya karena itu tadi gitu loh, karena diragukan itu tadi gitu. Jadi aku pertaruhkan nyawa, bukan usia, usia teman-teman, maksudnya usia aku sampai tua 30 itu lumayan ya, dari umur belasan tahun ke 30 itu lama ya kan, di rantau. Ya awalnya tuh pernah juga di kontrak kedua ketiga tuh kayak kapan sih aku akan pulang ke Indonesia, kapan sih mimpiku akan tercapai. Itu pernah, nggak tahu kenapa ya, aku tuh hemat orangnya, tapi ya itu lagi kembali ke kalau belum saatnya memang seperti itu mungkin gitu loh. Dan akhirnya aku berdoa dari dulu pengen perjalananku tuh dilancarkan untuk membuat rumah, suami yang mendukung, terus bareng-bareng gitu. Bukan bareng-bareng buatnya rumah, aku dulu pengennya buat rumah sendiri gitu. Jadi hasil keringat dari aku kerja sendiri, wanita loh, sebagai wanita ini maksudnya sendiri gitu loh. Tapi Allah punya rencana yang lebih indah. Diundurlah itu, diketemukan sekaligus jodoh yang tepat gitu. Makanya aku merindingnya di situ. Aku merencanakannya aku bangun rumah, nanti suami aku tinggal masuk ke rumah yang aku bangun. Tapi Allah mengundur itu. Saat itu aku berusaha sabar itu dalam arti ya ada pertanyaan, kadang tuh kayak pertanyaan kenapa ya Allah, kenapa belum dikabulkan kayak gitu.
Sementara aku nggak tahu di Indonesia tuh harga ini tuh berapa nggak tahu, katanya mahal gitu. Tapi kan kalau tahu nominalnya kan setidaknya kan tahu kan setiap bulan berapa, terus ini sudah terkumpul berapa gitu. Tapi ya itulah kuasa sang ilahi ya. Kalau memang indah ataupun kita bersabar itu akan indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu lebih bagus. Jadi untuk teman-teman jangan berputus asa, dan terkadang memang benar kita menggapai sesuatu tuh nggak pas di tanggal itu, ataupun misalnya kayak 2 tahun harus gitu ya. Ada yang diuji itu kayak tunggu gitu, sabar nggak kamu? Mungkin karena aku nih orangnya nggak sabar, makanya ditunda-tunda gitu, kayak sik belum gitu ya mungkin teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk menggapai mimpi kita harus mengorbankan sesuatu dari diri kita yang sementara gitu loh. Misalnya sementara ya, misalnya kan semua kita dikasih kebahagiaan nih gitu, kayak ya sudah menikah, sudah punya suami yang baik gitu, terus yang istilahnya yang ideal kita lah gitu, mimpi kita. Tapi kita disuruh ada mimpi lagi yang lain. Nah seperti saya ini, nah itu menanggulanginya gimana? Kita menikah itu kan 2 orang ya kan, laki-laki sama perempuan, aku sama suami, menyatukan pikiran yang berbeda dari otak yang berbeda itu kan nggak segampang kita membalikkan telapak tangan seperti ini. Jadi harus sering komunikasi, kita ngobrol, disetujui apa enggak, seperti itu. Yaitu kalau semuanya saling menyetujui, mensupport, mendoakan, insya Allah gitu. Kita harus bersyukur kita dikasih pasangan, ataupun kita dikasih orang tua yang baik. Masih banyak di luar sana tuh, jangan mengeluh melulu tentang kayak kenapa sih misalnya hari ini sial ataupun gimana, ataupun ada sesuatu mimpi yang belum tercapai, kita kayak kenapa ya Allah nggak adil gini-gini. Padahal banyak tuh kayak keluarga, kayak suami atau istri yang sayang sama kita, tapi kita fokus ke satu yang belum tercapai dan menyalahkan semuanya dan tidak menganggap itu adalah rezeki gitu loh. Nah ini buat saya sendiri, saya harus belajar, dan saya sangat bersyukur Allah sudah mengabulkan mimpi saya. Semoga teman-teman semuanya yang lagi mengharapkan rumah, suami, menikah ya misalnya, semoga terkabulkan. Aku dulu pernah mimpi, nggak mimpi, kayak bertanya-tanya gitu di hati, aku tuh apakah ada jodoh, apakah aku nanti tuh dapat suami gitu. Sementara teman-teman aku tuh sudah menikah itu.